Oke, selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam teman-teman semuanya. Ya, kita kembali lagi dalam pembelajaran tools untuk tools-tools AI ataupun tools yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran Medpen. Oke, nah yang kali ini kita ada tools namanya konsensus. Ya, konsensus itu sebuah tools AI yang membantu kita untuk mendukung eh, sebuah research kita. Entah itu apakah eh, balik pertanyaannya bahwa research kita apakah benar, ya, apakah orang-orang penelitian itu mendukung what's our idea, atau banyak orang bilang itu tidak sesuai seperti yang apa yang kita pikirkan gitu. Jadi konsensus itu membantu kita untuk lihat-lihat tren researchnya, jawaban rata-rata research itu ngomongin benar, salah, atau maybe. Contohnya kayak kita bilang orang gemuk itu pasti diabetes. Nah, konsensus itu membantu menjawab apakah yang kita bilang tadi itu benar atau salah. Jadi kayak benar nggak semua orang gemuk itu diabetes? Atau ternyata ada beberapa orang yang gemuk tapi dia tidak diabetes. Atau malah kebalikannya, diabetes itu belum tentu orangnya gemuk. Bisa aja orangnya kurus krempeng tapi ternyata dia diabetes. That kita harus uh, based on research itu, nah konsensus bantu kita untuk nih papernya. Jadi based on research yang ada gitu, nggak sembarangan gitu. Jadi misalnya contoh kita buat questionnya, uh, does sorry are dia diabetic patient are fat person only. Nah, contohnya seperti ini. Ini nanya, apakah pasien diabetes adalah orang yang gemuk only? Ya. Nah, maka eh di sini kita tunggu ya. Biasa dia loading AI-nya agak take time. Eh sini ada contohnya. Managing anti-fat stigma in primary care. Ya. Eh Jadi di sini dia bilang, patient of various age and body size often feel an interpretative vacuum in a weight-related conversation, focusing on behavior of managed stigma. Artinya, yang seperti kita bilang, stigma orang-orang adalah kalau dia gemuk dia pasti diabetes, ya. Atau tiba-tiba kayak orang bilang si A ternyata sakit diabetes. Loh, kok dia bisa sakit diabetes ya? Tapi padahal badannya kurus-kurus aja. Nah, itu contoh-contoh tadi ya yang sudah pernah ini. Em, Begitu juga dan lain-lainnya ya. Ada impact, ada psikologi kinship dan lain-lainnya. Nah, itu contoh-contoh di paper-paper yang sebenarnya berrelated dengan apa yang kita tanyakan tadi. Gitu. Nah, ini konsensus membantu kita jawab. Oke. Okay? Nah, untuk next tool yang ada, oke. Okay? Nah, tools ini seharusnya tools yang familiar dengan teman-teman ya. Seharusnya bukan hanya di semester ini, tapi mungkin kalian di SMA atau SMK sudah pernah kenal tools ini. Namanya Grammarly ya. Nah, Grammarly itu banyak tools yang bisa digunakan. Sekarang pun Grammarly sudah terhubung dengan AI. Ya, AI-nya untuk apa? Tools yang biasa kita pakai Grammarly itu untuk paraphrase satu, kedua adalah eh, untuk memperbaiki bahasa Inggrisnya kita. Ya, eh, grammar correctionnya dalam setiap penulisan kita ya, memang mungkin beberapa teman-teman memang kok saya nggak bisa nulis dalam bahasa Inggris, saya bisanya nulisnya bahasa Indonesia. It's no problem ya, Anda punya Grammarly untuk bisa bantu Anda translate dan perbaiki grammar Anda ya. Nah, salah satu di sini yang saya tampilin itu contohnya adalah paraphrase tools ya. Jadi kita perlu ketik kalimat di sini ya. Nanti dia akan perbaiki atau dia akan paraphrase kalimat tersebut. Karena ketika kita melakukan citasi dari sebuah paper yang kita mau citasi, kita nggak bisa copy paste apa yang ada disebutkan orang tersebut ke dalam paper kita. Karena nanti akan dibaca dan dibilang sebagai detect Turnitin sebagai plagiarism ya. Kita boleh uh,
apa ya, didukung ya, setiap research kita didukung dari beberapa citasi paper-paper lain. Nah tapi kan kita nggak bisa ngambil paper itu tok mentok bulat dia ngomongnya A B C D E F G, Anda ngambil semuanya kayak seperti itu, nggak bisa. Anda harus pakai paraphrase ya, atau Anda bisa paraphrase sendiri. Setelah itu Anda cek pakai Grammarly ya. Grammarly punya banyak tools yang lainnya seperti perbaiki grammar, memperbaiki tata cara penyampaian ya. Penyampaian ada yang casual, ada yang penyampaiannya ilmiah banget. Nah, itu di Grammarly kita bisa atur, kita bisa setting ya, termasuk dengan kemudahan membaca. Jadi kayak mungkin cara kita menyampaikan ke orang itu berlibet-libet. Orang jadi pas bacanya jadi bingung. Ini muternya kemana sih? Ini maksudnya mau kemana sih? Nah, di Grammarly dia bisa mempermudah, friendlykan apapun yang kita tuliskan dalam kalimat kita ya. Nah, apakah itu free semuanya? Enggak ya. Paraphrasing tools mungkin yang saya tampilkan di sini, teman-teman bisa cari di Google, itu bisa gratis ya. Mungkin beberapa tapi terbatas ya, berapa kalimat dia akan bantu gratisin. Jadi biasanya copy paste-nya itu paraphrasing-nya itu per kalimat. Oke, itu masih free. Nah, tapi kalau kita mau butuh tools yang lainnya untuk translate, untuk mungkin perbaiki grammar, untuk user friendly kan grammarnya, ya kita nggak bisa pakai gratis ya. Nah, solusinya ya pasti berbayar. Ya, pricingnya sebenarnya yang cukup itu di premium is more than enough ya. Premium itu sudah cukup. Nah, tapi harganya itu 112 dolar ya, 12 dolar USD per bulan. Oh, mahal ya kok ya? Ya, sebenarnya kalau langsung beli di Grammarly mahal. Alternatifnya apa? Ya, alternatif kalian teman-teman bisa cari berdasarkan menggunakan e-commerce yang ada ya. Ada Tokopedia, ada Shopee ya. Yang paling common pakai Shopee aja nggak apa-apa. Di Shopee teman-teman bisa cari, belilah paket Grammarly yang secukupnya kalian ya. Nah, mungkin nanti ada pembagian kelompok, atau kalian mau buat teman-teman membuat sebuah kelompok tertentu yang kalian nanti sharing lah ya sama teman-teman kalian. Ibaratnya kalian punya berlima teman, terus kalian sharing price, install di satu PC teman kalian Grammarly-nya. Nanti kalau lagi dibutuhkan kalian tinggal pinjam laptopnya, kalian paraphrase papernya kalian ya. Eh, ya bisa sharing-sharing beban lah sama teman-teman ya, jadi nggak terlalu berat ya. Di Shopee juga harganya mungkin ada di bawah 100 ribuan ya, itu untuk per bulan. Ada yang tahunan, itu tinggal teman-teman sesuaikan dengan budgetnya masing-masing ya. Em, Balik lagi, itu bukan kewajiban, bukan harus ada ya. Yang akan dicek juga kalian punya Grammarly premium atau enggak ya. Tapi salah satu tools yang bisa membantu kalian banyak ya, salah satunya ini ya, terutama dalam bahasa ya. Karena kalau kita ngomongin bahasa Indonesia aja udah agak belepotan, apalagi bahasa Inggris ya. Jadi kita butuh tools untuk membantu kita. Nah, ada tools ketiga ya, namanya Humanize AI ya. Dalam paraphrasing tools, kalian nanti mungkin kalau nggak mau pakai Grammarly, kalian akan cari AI tools paraphrasing. Banyak sekali berserakan ya di Google. Cari aja, banyak kali. Tapi eh, setiap kalian paraphrase itu, setiap paraphrase kalian akan dibaca sebagai tulisan AI. Dan kalau diturnitin itu akan kedetek itu bahwa itu hasil AI. Masalah nggak? Masalah pasti. Ya, mau kalian pakai ChatGPT itu, ya, mau pakai kalian Grammarly, mau pakai Bard, mau pakai GPT-4, apapun itu, ChatGPT, semua pasti kedetek sebagai AI. Ya, teks yang digenerate oleh AI. Dan itu kalau diternitin, ya pasti kebaca. Ya, apalagi kalau turnitinnya kita bilang lah publikasi mau entah internasional atau mau publikasi nasional, pasti kebaca, terdetek sebagai Anda menggunakan paraphrasing tool AI, atau kalian menggunakan AI untuk mengenerate kalimat-kalimat yang kalian buat, pasti bermasalah ya, dianggap tidak originalitas. Nah, jadi how to avoid that ya, salah satunya kalian pakai Humanize AI ya. Humanize AI akan membuat penulisan kalian itu menjadi sebuah penulisan yang tidak dibaca sebagai detected sebagai AI lagi, tapi sebagai
kalimat-kalimat yang dipakai atau digunakan ditulis oleh manusia seperti biasanya. Ya, dan ini biasanya toolsnya akan menghindari teman-teman dari deteksi Turnitin untuk AI, ya AI text gitu. Jadi ini bisa avoid that one. Ya, jadi setelah kalian paraphrase, setelah kalian Grammarly dan lain-lain bla bla bla, mungkin lebih tepatnya setelah kalian paraphrase, kalian humanize dulu, baru masuk ke paper kalian, terus baru kalian uh, cek Grammarly-nya. Saran saya seperti itu kalau mau nulis dengan baik. Oke, sekian untuk yang kali ini. Semoga tools-tools ini bisa membantu kalian dalam mempercepat penulisan kalian. Ya, kalau kata Pak Tony, penulisan paper itu tidak susah, mengecap itu tidak susah. Butuh banyak pakai AI. Tapi jangan lebih bodoh daripada AI-nya, harus lebih pintar daripada AI-nya. Oke, sekian, terima kasih.